Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah taala kesehatan, kekuatan serta taufik sehingga bisa kita hadir yang pertama untuk melaksanakan salat berjamaah di Masjid Al-Furqan. Mudah-mudahan salat kita diterimanya, amin ya rabbal alamin. Dan kita masih berada, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kita ini masih berada di dalam Ashhurul Hurum, ya, Ashhurul Hurum. Apa itu Ashhurul Hurum? Bulan-bulan haram. Ada berapa bulan-bulan haram itu? Ada 4. Apa saja itu, Pak? Nah, kalau sudah ditanya apa saja, umumnya tidak tahu. Mungkin yang tahu itu cuma 1-2 orang aja. Ya, padahal ini basic sebenarnya. Bulan-bulan haram di dalam Islam itu basic. Semua orang harus tahu. Jangan cuma tahunya Ramadan saja. Ya. Bulan-bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, begitu. Di mana kita jumpai ini? Di dalam Al-Quran Karim, di dalam surah At-Taubah ayat 36, didukung oleh hadis Nabi. Jadi hadis Rasul itu menjelaskan ayat Al-Quran. Allah dalam Al-Quran mengatakan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum. Kalau Bapak mungkin belum pernah saya coba lagi dulu buka file yang lain. Sebentar. Nah, ini dia, ya, Ashhurul Hurum itu. Al-Quran di dalam surah At-Taubah ayat 36, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, 4 diantaranya bulan haram. Masya Allah, ya. Didukung oleh hadis Nabi SAW, inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum 3 mutataliyat Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Zaman itu berputar terus seperti aslinya, seperti awalnya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, ya. 1 tahun ada 12 bulan. Dari 12 itu dipilih Allah 4 bulan haram. Nah, jadi di dalam Al-Quran ada 4 hurum. Di dalam hadis lebih dijelaskan lagi. Apa saja yang 4 itu? Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 3 berurutan. Nah, kita ini Muharram bulan terakhir nih. Tidak terasa ya Pak ya? Dulu sesudah Syawal masuklah Zulqa'dah, bulan pertama dari bulan haram, ya. Terus Zulhijjah, orang pergi haji, lalu orang sudah pulang haji. Sekarang kita masuk bulan Al-Muharram, tak terasa, ya. Setiap hari kita mendengar berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang saudara kita, telah meninggal, ya, jamaah kita, ya. Ada yang berumur 80 tahun, ada yang 75, ada yang 60, ada yang, ya, lebih muda lagi. Memang cepat sekali lah waktu ini berputar. Terasa enggak Pak? Terasa gak? Oh, terasa sekali. Ramadan sudah berapa bulan lewat. Nah, jadi kalau kita bicara soal cepatnya waktu berputar, ini juga merupakan salah satu tanda apa Pak? Hah? Tanda akhir zaman gitu. Sebutannya begitu kan? Tanda akhir zaman itu waktu cepat berputar. Nah, setahun seperti sebulan aja. Betul, terasa gak? Setahun seperti sebulan.
Ya. Nah, pada hari ini tanggal berapa ini? Enggak, kita tidak pakai Masehi, Pak. Kita Masehi itu di luar masjid itu. Kalau di dalam masjid jangan bicara Masehi. Ya. Asli penanggalan kita adalah Muharram. 11 Muharram. Jadi berarti kemarin Bapak-bapak, iya, puasa apa namanya? Iya, Ashura. Bagaimana dengan Ashura? Ini punya apa namanya? Fadilah sendiri kan? Bahwa Ashura itu adalah hari yang luar biasa. Ya, di mana dahulu Rasulullah SAW mempuasakannya sebelum diwajibkan Ramadan. Itu puasa Ashura itu jadi puasa wajib. Ya. Tetapi setelah difardukannya Ramadan berubah menjadi puasa apa? Puasa sunnah. Walaupun puasa sunnah, tapi termasuk puasa yang diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sempat menyampaikan fadilahnya, ahsibu, aku berharap, kira-kira begitu, bahwa puasa Ashura itu yukaffirus sanah al-madiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi kita di dalam Islam ini kaya dengan penghapusan-penghapusan. Betul tak, Pak? Kemarin puasa apa bulan lalu apa? Puasa apa bulan lalu? Puasa Arafah. Iya. Puasa Arafah menghapuskan 2 tahun. Ini 1 tahun. Masya Allah. Jadi orang mukmin itu, orang mukmin ceritanya, ya, orang mukmin itu, ya, ketika meninggal menghadap Allah Ta'ala sudah banyak dosanya yang apa? Yang gugur. Ya, karena mereka diberikan Allah keutamaan, kelebihan, keistimewaan, penghapusan dosa. Ramadan hapus dosa. Dari Ramadan ke Ramadan penghapusan dosa. Dari Jumat ke Jumat hapus dosa. Asalkan tidak berbuat yang dosa besar, gitu. Majtunibatil kabair, selama dosa besar ya tidak dilakukan. Nah, adapun orang yang puasa juga, zina juga, makan riba juga, menzolimi orang menzolimi juga, bagi dia tak bermanfaat itu penghapusan dosa itu. Tidak bermanfaat. Penghapusan dosa itu bermanfaat bagi orang mukminun yang menjauhi dosa-dosa besar. Nah, makanya hati-hati, Pak. Jangan langsung gembira. Iya, kita wajar gembira penghapusan dosa setahun, 2 tahun dari Ramadan ke Ramadan bagi orang yang tidak melakukan dosa besar. Jadi oleh karenanya hindarilah dosa besar, syirik, perdukunan, sihir, percaya kepada mistik-mistik, itu harus dijauhi. Kalau tidak, gak bermanfaat bagi Bapak. Ramadan tak bermanfaat, apapun tidak bermanfaat, ya, karena dosa besar tetap dilakukan. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui. Baik, karena kita bulannya bulan Muharram yang sering kita anggap sebagai peralihan apa? Tahun, ya. Jadi kita ini bulan 1 ini namanya, Pak. Bulan berapa ini? Bulan 1. Bulan kemarin Zulhijjah itu bulan berapa? Bulan 12. Begitu menghitungnya. Bulan 1 kita ini dia Muharram. Ya. Di mana orang sering mengaitkan antara Muharram ini dengan hijrah. Iya, hijrah itu apa makna hijrah, ini yang akan sedikit kita singgung, ya. Apa makna hijrah, dan hijrah dalam lintasan sejarah di zaman Nabi SAW, kemudian bagaimana mengaktualisasikan makna hijrah di zaman kita ini, dan apa nilai-nilai dalam hijrah
Secara bahasa pengertian hijrah itu pindah, beralih, ya, pindah, beralih, berubah. Makanya dalam kehidupan sering orang menyebut saya sudah hijrah atau beliau sudah hijrah. Dulu suka nabung di bank-bank riba, oh sekarang saya sudah tutup rekening saya sudah pindah ke bank Islam. Itu namanya hijrah, Pak. Itu salah satu hijrah itu begitu, ya. Karena selama kita terus naruh uang di bank riba itu, sedikit banyak kita apa? Ya kena, ya, kena bunganya. Ya kadang-kadang kita tidak juga perhatian ini bunga atau apa ini. Ya yang jelas bunga terus masuk kan gitu ke rekening itu. Sedangkan riba itu dosa apa itu? Dosa besar. Jadi hijrah itu artinya pindah, meninggalkan sesuatu. Ya, misal si A berhijrah dari si B, ada juga ini. Artinya nggak ngomong. Ya, terjadi konflik ya, secara bahasa Arab ya. Si fulan menghijrahi si fulan, si A menghijrahi si B. Itu artinya ya tidak mau bicara. Kemudian meninggalkan suatu tempat, ini secara fisik ya, secara fisik orang hijrah dari satu daerah ke daerah lain dulu. Ya Rasulullah dan sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah. Tetapi juga dalam dalam pengertian lainnya hijrah itu tidak sekedar tempat, tetapi mental, sifat, ya, hijrah mental, hijrah sifat karakter, dari sifat yang tidak baik menjadi yang baik, dari perbuatan dosa, jadi dari sifat tidak baik ke yang baik. Dulu saya perokok, oh sekarang saya sudah hijrah. Ada berapa orang yang hijrah itu kira-kira? Atau belum hijrah? Ya. Oh, dulu saya ya suka ke dukun. Tapi sekarang saya sudah sadar, saya sudah tidak mau lagi ke dukun. Ya. Nah, itu hijrah namanya itu. Yaitu hijrah dari sifat yang buruk, yang tak bermanfaat menjadi hidup lebih baik, lebih bersih. Ya, itu namanya juga hijrah. Bahkan inilah hijrah, ya kita sebutlah hijrah yang lebih aktual, lebih kontemporer. Kalau hijrah tempat itu jarang, ya. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis, la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada lagi hijrah sesudah Fatuh Makkah. Pernah itu Nabi bilang begitu. Karena Makkah sudah dikuasai. Hijrah itu dahulu sebelum Makkah dikuasai, di mana kaum muslimin dalam keadaan tertindas disuruh Nabi hijrah, mesti hijrah. Itulah hijrah dari Makkah ke Madinah. Wajib, tidak boleh ada yang tinggal di Makkah. Wajib hijrah. Nah, tetapi setelah berapa tahun, satu versi mengatakan 8 tahun di Madinah, Rasulullah mengambil alih Makkah, maka sudah tidak ada lagi hijrah. Begitu. Baik, hadirin dirahmati Allah Ta'ala, dalam lintasan sejarah ini yang ingin mungkin kita perlu sedikit perhatikan. Beserta Rasulullah bersama sahabat berhijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah ke Al-Madinah Al-Munawwarah demi menyelamatkan iman dan Islam dari tekanan dan intimidasi kaum Quraisy. Begitu. Luar biasa tekanan itu, Pak, ya. Luar biasa. Tokoh-tokoh dalam sejarah seperti Bilal adalah termasuk orang-orang yang korban kekerasan dari pihak siapa? Kaum musyrikin di Makkah. Diselamatkan oleh Allah Ta'ala melalui Abu Bakar, ya, dibayar berapa, bebaslah dia menjadi orang merdeka. Selain Abu Bakar, ada yang sempat langsung mengalami ya kematian, gitu, keluarga Yasir. Ini dalam sejarah terkenal nama keluarga Yasir. Apa namanya, Pak? Keluarga Yasir. Jadi sebagai suami istri dua-duanya meninggal
disiksa oleh kaum Quraisy gara-gara apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah bencinya orang jahiliyah, kaum musyrikin kepada dakwah Nabi Muhammad. Kira-kira penyebabnya apa, Pak? Padahal Nabi Muhammad itu dikenal orang baik. Nitip barang, nyimpanin barang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka ya ingin menitipkan sesuatu, kan dulu tidak dapat penitipan, Pak. Dititipkan ke orang, mungkin tak percaya, menitipkannya kepada Nabi. Ajaib dah, dakwahnya dimusuhi tetapi orangnya dipercaya. Ya. Jadi ada sebuah catatan ketika Rasulullah hijrah, hari Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah itu, beliau berpesan kepada Ali, kan Ali jaga rumahnya, ya, berpesan kepada Ali, wahai Ali, di bawah tempat tidurku ini banyak titipan orang Quraisy. Nanti kalau mereka datang meminta, kembalikan ya. Nah, kok bisa? Orangnya dimusuhi, dakwahnya dimusuhi, tetapi dijadikan sebagai apa? Orang kepercayaan. Nah, jadi apa sebabnya? Karena dakwah Nabi itu bukan hanya bicara akhlak. Kalau bicara akhlak, mereka semua setuju bahwa Nabi Muhammad itu orang paling baik akhlaknya. Tetapi dakwah Nabi merubah isi kepala. Begitu. Merubah ideologi. Makanya mereka marah. Bisa Bapak paham? Kalau sekiranya dakwah Nabi Muhammad itu memperbaiki akhlak saja, tidak akan ada tantangan. Tetapi karena dakwah Nabi merubah pola pikir, dari jahiliyah kepada Islam, dari syirik kepada tauhid, dari menuhankan benda kepada menuhankan Allah Ta'ala, itulah yang menuai apa? Kemarahan yang luar biasa. Ya, sampai mereka berencana membunuh Nabi. Dan itu sudah dirembukkan 10 kabilah. Pada saat itu sudah berembuk, kalau kita berhasil membunuh Muhammad ini, darahnya kita bagi-bagi, ya, pada 10 kabilah ini. Coba itu, ya. Jadi mereka betul-betul berencana mau membunuh. Betul bahwa Rasulullah itu ada backingnya, Abu Thalib. Itu tidak salah, itu memang betul. Dan Abu Thalib itu pasang badan, ya, walaupun akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Kafir, dalam keadaan musyrik, ya, membela tauhid tapi mati dalam keadaan musyrik. Aneh juga ya. Nah, itulah itu kan tulisan sudah, ya, itulah tulisan, Pak, takdir. Kalau sudah tulisan mati dalam keadaan kafir, walaupun membela Islam, tetap aja, ya. Makanya Rasulullah minta-minta begitu ya, ya, supaya diringankan siksaannya. Betul. Lalu Abu Thalib dikasih siksa neraka paling ringan, dipakaikan kepadanya sandal neraka, otaknya mendidih. Itulah seringan-ringan siksa yang dipakaikan, yang dihadiahkan kepada Abu Thalib. Ya, baik. Jadi Rasulullah itu banyak musuhnya, betul. Karena yang disampaikannya itu adalah dakwah tauhid. Karena dakwah tauhid ini merubah akal, merubah otak, merubah cara berpikir, ideologi. Jadi kalau Rasulullah itu berdakwah hanya mari kita menghormati orang yang lebih tua, mari kita berbaik kepada kerabat, mari kita menyantuni orang yang lemah, anak yatim, nggak akan ada yang nggak akan ada yang melawan. Nah, ini perlu Bapak pahami dalam soal hijrah ini, itu dia. Betul Rasulullah berdakwah menyampaikan akhlak, itu memang benar. Bu'itsu liutammimul akhlak, tetapi bukan itu yang asasi.
Yang asasi itu apa? Akidah. Begitu Pak. Ya, yang asasi yang disampaikan oleh Nabi SAW itu kepada orang jahiliyah adalah tauhid, akidah. Karena mereka dulu yakin Tuhannya itu berhala-berhala itu. Ya. Mereka yakin bahwa berhala ini bermanfaat, disembah. Lalu mereka pun menyembahnya. Datang Nabi, ini semua syirik, harus dimusnahkan. Marah tidak? Marah. Baik. Jadi ini yang kadang-kadang kita lupa, tahu tapi lupa, sehingga kemana-mana bicara akhlak, iya, bicara akhlak penting, tetapi ada yang lebih penting. Apa itu? Akidah. Akhlak kamu bagus, ya orang kafir juga banyak akhlaknya bagus, betul tak? Kemanusiaan, membantu, bagus, tetapi menyelamatkan dia di akhirat tidak? Tidak, tetap saja penghuni neraka. Karena dia tidak menyembah Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedengarannya keras, tetapi itu benar. Betul enggak, Pak? Kedengarannya keras sekali itu. Bukan soal keras. Agama itu tidak diukur keras atau lembek, tetapi diukur benar atau salah. Yang salah sudah jelas tidak diterima, walaupun bagus, tampilannya bagus, menarik. Yang benar pasti diterima. Seharusnya memang yang benar juga bagus. Begitu kan? Idealnya yang benar harus bagus, sebagaimana yang ditampilkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena permusuhan yang hebat itu, ya, sudah ada korban jatuh, keluarga Yasir, ya, Sumayyah sebagai wanita wasyahid pertama, sampai-sampai perempuan pun nggak lepas dari siksaan, Pak. Ya, jatuhlah korban yang pertama dalam sejarah Islam, namanya Sumayyah. Ya, nah, lalu sahabat-sahabat pun sebenarnya sudah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kita pindah saja. Ya, ini tidak bisa dipertahankan ini, maka nanti kita habis satu-satu ini di sini nih. Ya, permusuhan mereka ini tidak akan berkembang. Ya, bahkan ada di antara mereka yang minta izin supaya melawan, Pak. Ya Rasulullah, izinkan aku melawan. Kata Rasulullah, jangan, isbir, sabar sampai datang perintah. Nah, ini dia, Pak. Sampai datang apa? Perintah hijrah. Karena Allah itu tidak diam. Allah itu tahu. Nah, jadi kira-kira apa kira-kira hikmahnya, Pak ya? Pembinaan itu selamanya tidak pernah ada yang enak. Betul enggak? Pembinaan selamanya tidak pernah enak. Namanya pembina itu keras, betul enggak? Keras. Jadi dihadapkan dengan tantangan. Dihadapkan kamu dengan tantangan, ya, supaya nanti kamu terbiasa. Sesudah kamu sukses menghadapi tantangan, gimana? Ini udah lama ini, ya, udah kebal. Nah, jadi itu hikmahnya itu. Jadi kita pun begitu juga. Dalam kehidupan pun kita begitu, Pak, sama anak-anak. Anak-anak itu dari kecil jangan diajari senang. Kalau saya, orang tua saya dulu begitu, ya, dan itu, ya, itu sudah menjadi pendapat umum. Anak itu dari kecil jangan diajari senang. Apa yang dimintanya jangan langsung kamu kasih. Membuat dia jadi apa? Manja. Diajar dia susah. Walaupun ayahnya mampu, dia tidak mau beli. Kalau di zaman sekarang, anak pun dikasih iPhone. Betul? Tentang kaya, membahagiakan anak. Makanya mental anak sekarang gimana? Mental apa? Kerupuk.
kena air langsung sudah tidak tahan berjuang. Kenapa? Karena manja, segala diminta dikasih. Orang dulu banting tulang dulu baru dapat. Ya, orang yang hidup di kampung itu merasakan dia, Pak. Orang tua kita itu tidak mau langsung ngasih, walaupun dia sebenarnya mampu. Ya, jadi itu semuanya itu sudah alami itu. Orang yang mau sukses ke depan harus ditempa dari awal. Nah, begitulah sahabat, ditempa oleh keadaan atas settingan Allah Ta'ala. 13 tahun, ibaratnya dibanting-banting gitu ya, ibarat orang latihan itu dibanting-banting 13 tahun, yang meninggal ya, yang sampai diboikot. Masih ingat Bapak sejarah pemboikotan Quraisy terhadap kaum Muhajirin dulu? Luar biasa. Anak perempuan mereka tidak dinikahi dan tidak boleh menikahi. Jadi pengikut Rasulullah itu, sahabat itu, kalau mereka punya anak perempuan tidak ada yang menikahinya. Kalau dia anak laki-laki gak bisa melamar, gak ada yang mau nerima. Ada yang sejenis itu gak bisa berbelanja. Ya, gak boleh berbelanja, Pak. Mau akan beli apa? Pergi ke warung, kami gak jual, padahal barangnya ada. Itulah namanya pemboikotan. Itu 3 tahun lebih kurang. Allahu Akbar. Kita ada sampai begitu dalam berdakwah? Enggak ada. Makanya kadang-kadang dakwah kita itu sering gagal terus. Kenapa? Iya, santai, betul enggak? Orang-orang yang tinggal di daerah sejuk, tenang, jarang berhasil. Betul? Kira-kira betul enggak? Yang banyak berhasil itu daerah-daerah kering, bertarung. Ya? Karena dia sudah terbiasa melawan alam. Untuk cari air dulu harus kerja keras, baru minum. Jadi orang-orang yang hidup di alam yang keras itu yang banyak sukses. Sementara kalau hidup di alam yang ya semuanya tersedia, ya manja. Begitu menghadapi persoalan langsung udah nggak sanggup saya. Jadi begitu juga halnya dengan perjuangan, Masya Allah ya. Contohnya keluarga Yasir, Bilal, pemboikotan ini merata. Semua yang mengikut Rasulullah itu diboikot, kena. Dan Rasulullah pun berdakwah, mana bisa berceramah begini depan orang, habis, selesai. Dari rumah ke rumah, Pak. Ya, dari rumah ke rumah disampaikan la ilaha illallah, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Allah satu-satunya yang berhak untuk ya disembah, dipertuhan, ya. Tidak ada kekuatan yang dapat memberikan manfaat dan mudarat selain Allah Ta'ala. Itu terus ditanamkan. Lalu lahirlah memang artinya apa? Terjadilah hijrah itu. Perintah turun dari langit bahwa harus hijrah dan mesti hijrah. Tidak boleh ada yang tinggal. Begitu Pak ya? Mari umpamanya Bapak lihat, saya sedikit agak bicara nih tentang sejarah hijrah itu begini ya. Dari peristiwa hijrah Rasul, artinya hijrah, operasi hijrah Nabi itu pindah langsung itu ya. Jadi bukan strateginya, tetapi praktek hijrah Rasulullah itu, operasi hijrah itu penuh dengan perencanaan. Ya, Rasulullah SAW sebagai komandan operasi. Wakilnya siapa? Abu Bakar.
Jadi siapa yang diamanahi, diajak mendampingi Rasul? Abu Bakar. Karena Abu Bakar orang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Karena yang namanya pendamping itu resikonya seperti apa? Resiko pendamping. Orang yang ditarget tidak dapat, sasaran berikutnya siapa? Pendamping. Itu terjadi nggak? Oh, terjadi di mana-mana itu. Jadi pendamping itu orang yang siap menghadapi semua keadaan. Nah gitu. Sampai mempertaruhkan harus nyawa. Itu namanya pendamping. Dan pendamping Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Ali disuruh tinggal di rumah aja. Kamu tinggal aja di sini. Jagain rumah. Dah. Ya, jadi pemilihan siapa yang menjadi pendamping, siapa yang nungguin rumah, tentu pertimbangannya beda, betul kan? Yang beresiko besar diajak Nabi, yang akan menghadapi apa yang terjadi di perjalanan. Nabi pun tidak tahu. Nabi manusia biasa, kan begitu? Oleh karenanya Rasulullah itu punya perencanaan. Ini kita harus mematangkan ini. Keluar dari Makkah, keluar dari rumahnya, memilih waktu yang kira-kira orang tidak tahu. Ya, dini hari sebelum subuh. Memang itu waktu orang apa? Tidur. Kenapa Rasulullah umpamanya, kalau kita perhatikan dari peristiwa hijrah ini Pak, Masya Allah, luar biasa. Perpaduan antara ikhtiar manusia dengan kepasrahan, tawakal kepada Allah. Jadi itu kita harus tahu itu. Hidup ini harus berpadu antara ikhtiar dengan tawakal. Kalau satu pincang itu nggak pas. Ada orang-orang yang memang ikhtiarnya hebat tapi nggak percaya sama takdir. Betul nggak? Nggak percaya takdir. Barangkali kemarin selama 3 tahun ini kita diajari ya. Betul, merasa Bapak enggak? Sudah jaga segalanya. Wah, udah apa namanya? Udah 5M, entah berapa M terserah lah. Kalau tidak begini saya nanti akan kena juga, mati juga. Karena yang menentukan mati itu bukan usahamu. Yang menentukan mati itu siapa? Allah, tulisan. Yang kamu kerjakan itu sebatas apa? Ikhtiar. Nah, kemarin itu kita digiring seolah-olah tidak percaya kepada apa? Takdir. Kamu hidup lakukan ini. Kalau nggak kamu lakukan ini, kamu pasti mati. Betul tidak? Terasa nggak Pak? Terasa tidak? Sekarang ini baru saya ngomong begini. Kalau dulu ngomong begini bisa dibully, betul tidak? Ya? Seolah-olah kita tidak percaya kepada takdir Allah Ta'ala. Kamu selamat kalau kamu ikuti aturan. Kalau kamu tidak ikuti aturan, kamu akan mati. Kata siapa? Yang mati semuanya menjaga diri. Betul tidak kira-kira nih? Yang mati-mati itu orang yang menjaga juga. Yang 5M, yang sekian M, yang gak keluar rumah, mati juga. Karena yang menentukan mati itu bukan usahamu, Allah tulisan. Nah, jadi selama 3 tahun kemarin itu kita, ya di antara kita ada yang akidahnya mulai goyang, ya. Tetapi ada juga yang memang bertahan. Ini semuanya kan usaha saja, ya. Ini semuanya usaha. Ini bukan menentukan hasil. Yang menentukan hasil itu tetap takdir Allah Ta'ala. Kamu jangan sampai bergeser dari akidah yang benar. Begitu.
Nah, Abu Bakar umpamanya memilih Abu Bakar sebagai pendamping, kemudian memakai Abdullah ibnu Uraiqid sebagai penunjuk jalan. Rasulullah itu punya penunjuk jalan. Ini bukan orang muslim, musyrik. Ya, jadi rupanya soal jasa itu boleh saja. Jasa yang dipakai untuk perjuangan, pakai jasa orang, siapapun dia, boleh. Ini hanya penunjuk jalan, Pak. Ya, saya cepat-cepat aja. Kemudian sampai Rasulullah SAW itu, ya sebagaimana kita tahu ya, tidak langsung masuk jalan menuju jalan protokol menuju apa? Madinah. Diam dulu, ngumpet dulu. Di mana Pak itu? Di mana? Di Gua Sur. Nah, kita hafal itu kan, selama 3 hari. Coba coba lihat tuh, bersembunyi dulu. Masih ada di situ, masih ada di Makkah. Padahal ya, dia harus keluar. Itu menunjukkan apa? Kejeniusan siapa? Rasulullah. Karena kalau beliau langsung jalan menuju ke Madinah, kira-kira bagaimana nasibnya? Habis. Langsung ke Uber. Begitu dicek di rumah nggak ada, udah kejar aja, mana jalan ke Madinah? Dicari jalan menuju ke Madinah, dikerahkan semua orang, nggak ketemu. Wah, kemana ini orang? Nah, kan gitu. Paling tidak membuat orang kafir itu menjadi apa? Pusing kepala. Itu pun sudah sukses itu namanya. Ya, bersembunyi di dalam gua. Allahu Akbar. Tapi resiko. Emangnya gua itu hotel, apartemen yang semuanya tersedia. Gua itu isinya apa, Pak? Ular, kalajengking. Ayo. Kenapa Nabi tidak ngontrak rumah saja? Kita kontrak rumah ya, yang agak aman, bersih. Mana ada itu? Langsung kecium. Ini siapa yang tinggal di sini? Kan gitu? Orang memang dikejar, target. Tetapi Rasulullah SAW, ya, bersama Abu Bakar bersembunyi dalam gua. Ini kalau orang kajiannya strategis, ya, kajian strategis, ini menarik betul untuk mengkaji sirah Rasul dalam peristiwa hijrah. Ya, memang Rasulullah itu jago. Ya, di samping beliau adalah seorang yang mendapatkan wahyu, tetapi juga jenius. Nah, memang beresiko betul. Ya. Sampai betul-betul Abu Bakar tersengat apa? Iya, tersengat binatang buas, Pak. Gara-gara menutup lubang, rupanya di lubang itu ada bersembunyi, tok, dipatok. Kena bisanya. Rasulullah SAW tertidur di pangkuan Abu Bakar sampai apa? Gak kuat lagi menahan sakit, menetes, kena pipi Nabi. Kenapa kau, ya Abu Bakar? Nangis. Dipatok. Astagfirullah. Jadi Rasulullah meludahi. Nah, ini termasuk farmasi nih, Pak. Iya kan? Rasulullah meludahi. Iya, tangan Abu Bakar yang kena. Iya, bisa itu. Nah, udah selesai. Tetap saja kekhawatiran mencengkeram sampai masuk Al-Quran, Pak. Coba baca Bapak surat Taubah itu. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Kalau kalian tidak menolong dia, Allah pasti menolong dia ketika dia diusir oleh orang-orang kafir.
Ketika mereka berdua bersembunyi di dalam gua, ya, idh yaqulu, beliau berkata kepada temannya, la tahzan, jangan kau duka cita. Orang di atas. Jadi orang kafir Quraisy tadi itu walaupun tidak menemukan Nabi di jalan, otak mereka jalan juga. Jangan-jangan Muhammad ini masih sembunyi di Makkah. Ayo kejar. Di mana kira-kira yang memungkinkan dia bersembunyi? Termasuk dalam pikiran mereka, bersembunyi di mana? Dalam gua itu. Musuh di luar, di atas, Rasul dan Abu Bakar di bawah. Gimana? Gemetaran tidak? Gemetaran, manusiawi, Pak. Tetapi Rasulullah mengatakan apa? La tahzan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut. Karena kan Nabi tahu, ya, bahwa orang kafir itu tidak akan menemukan, tidak akan bisa mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya mukjizat. Ini namanya mukjizat ya Pak ya. Saya katakan di dalam hijrah itu ada peran mukjizat. Allah takdirkan apa itu? Labah-labah bersarang ya setiap waktu. Masya Allah. Jadi ketika mereka melihat lubang itu, kata mereka, gak mungkin ada orang di dalam. Kalau ada orang di dalam, ini laba-laba pasti tidak ada. Ada di dalam. Mereka silang pendapat ya. Yakin mungkin ada di dalam ini. Siapa yang mengatakan tidak mungkin? Lalu akhirnya mereka berdebat, akhirnya mereka pulang. Sesudah itu bagaimana? Tepat waktunya kira-kira 3 hari Rasulullah mengutus, ayo. Bahkan ada yang menjadi informan Nabi, putra Abu Bakar, Abdullah ibnu Abi Bakar, disuruh jadi informan. Ayo, nguping kamu apa yang jadi pembicaraan orang-orang Quraisy di sekitar Makkah itu. Semuanya bicaranya soal apa? Soal kaburnya Rasulullah dan Abu Bakar. Kemana mereka ini? Jadi hebat ya. Jadi bukan kita ini umpamanya begitu ya. Kita ini di jalan Allah. Tidak usah semuanya itu. Kita langsung saja. Kita sudah pasti dijaga oleh Allah. Begitu? Tidak begitu. Semuanya perencanaan itu dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru apa? Tawakal. Sudah semuanya diikhtiarkan, baru tawakal sama Allah. Inilah ya Allah batas kemampuan. Kalau engkau mentakdirkan sesuatu, itu yang lebih baik. Kan begitu? Lalu Rasulullah keluar bersama Abu Bakar. Kita belum cerita yang ngantari makanan ke dalam gua itu siapa? Siapa Pak? Putri Abu Bakar. Ya padahal sebenarnya itu dulu ini materi-materi waktu SD dulu nih Pak, saya itu ibtidai. Ya, sirah itu diceritakan dulu itu. Ya, yang ngantar makanan setiap sore itu adalah putri Abu Bakar. Nah, Asma bintu Abu Bakar. Coba bayangkan Pak, perempuan. Ya, ngantar makanan. Emangnya jarak itu dari sini? Ya Allah, jaraknya dan situasi panasnya, pasir, gurun, perempuan. Nah, bahkan Nabi sampai juga menugasi ada namanya Amir untuk penutup berita dan mengelabui musuh, mengembala kambing. Ya, kamu bawa gembalaan kamu setiap hari, setiap sore itu ke arah gua sana. Tujuannya apa? Menutup jejak. Karena kalau ada jejak akan kebaca. Betul? Nah, ada sampai begitunya. Subhanallah. Jadi itu menunjukkan semuanya apa?
Rasulullah itu bukan asal begitu saja. Pasrah tetap pasrah, tapi semuanya punya perhitungan. Setelah dilakukan perhitungan, ya Allah, inilah ikhtiar kami. Baik, Ustaz, ini kajian pasti panjang. Iya. Berkaitan dengan sejarah dan urgensinya ada 4 poin yang akan disampaikan. Kita sudah masuk dulu, kita kasih kesempatan untuk jemaah untuk. Iya betul. Fadhal. Silakan, siapa yang mau bertanya berkaitan dengan sejarah. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah mengenai hijrah. Bagaimana kita hijrah secara total? Apa itu satu? Terkadang di perjalanan hijrah kita suka ada gangguan atau tidak konsisten. Misalnya masih suka berbohong, masih suka hal-hal yang sifatnya dosa lah. Itu pertama. Yang kedua, berbicara soal dosa. Tadi Pak Ustadz menyinggung dosa besar. Bahwa meninggalkan sholat itu, sholat wajib khususnya adalah sholat yang dosa yang sangat besar dibanding dengan sholat dengan tidak berzina. Dengan kita mohon penjelasan yang nomor 2. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ada gangguan-gangguan hijrah yang sifatnya manusiawi. Ya, itu tidak bisa dipungkiri itu. Tetapi ya bedanya orang hijrah itu karena semangat awalnya hijrah, jatuh sedikit kembali lagi. Nah, begitu ya. Jadi dia tahu bahwa dia itu jatuh, tetapi bukan membiarkan dirinya ya jatuh, biarin aja lah. Bukan begitu. Tetapi apa? Ya seperti orang berjalan, jatuh terpelanting, emangnya dia terus duduk di situ? Ya, dia harus apa? Bangkit kembali, meneruskan perjalanan. Nah, begitulah kira-kira perumpamaan orang hijrah itu. Jatuh terpelanting, langsung bangkit kembali. Saya ini ya harus jalan terus. Nah, jadi tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi target dan tujuan saya. Kemudian tadi yang kedua soal meninggalkan sholat, ya memang betul Pak ya. Kalau kita merujuk ke hadis Nabi SAW memang ngeri. Ya, siapa yang meninggalkan sholat sengaja, maka sesungguhnya dia telah menjadi apa? Saya membacanya aja gak kuat saya. Ya, membacakannya saya gak kuat. Sementara di sekitar kita banyak orang-orang yang meninggalkan sholat itu sengaja. Nah, jadi ya kita memang harus memahami hal seperti ini tuh ya beginilah masyarakatnya. Betul enggak? Masyarakat seperti ini. Dan kita memang tidak bisa langsung main vonis begitu saja seperti yang di situ itu. Kalau main vonis terlalu, ya sudah tidak ada yang tinggal muslim lagi. Ya. Jadi ini solusinya memang dakwah. Terus pertanyaan Bapak tadi dengan dosa-dosa yang lain, ya sebenarnya ya orang mukmin itu dalam memandang dosa itu takut. Ya. Diumpamakan Rasulullah SAW seperti orang yang berada di pinggir gunung yang mau meletus. Itu orang memandang dosa, orang mukmin. Jadi gimana Pak pengumuman dari BMKG, gunung ini siaga, kan begitu kan? Bagaimana orang yang tinggal di situ? Kabur tidak? Kabur. Nah, begitulah orang mukmin memandang dosa, bukan bagaimana? Ini dosa. Entar taubat, kan belum pensiun. Nanti udah pensiun, ya baru kita taubat, baru serius. Besoknya mati dia. Besoknya dia mati, selesai. Nah, kapan kau taubat itu? Jadi orang mukmin itu memandang dosa seperti orang yang berada di pinggir gunung. Ya, dikatakan mau meletus, dia pun kabur. Nah, beda dengan orang kafir. Orang kafir memandang dosa seperti mau mengusir lalat yang bertengger di hidungnya. Kira-kira dia buat persiapan 2 jam sebelumnya untuk mengusir lalat itu, kira-kira gimana Pak? Gak perlu kan? Cukup
Selesai. Begitulah orang kafir memandang dosa. Itu dia tadi, dia bilang gampang, ntar pensiun, udah tua kita baru naik haji, pulang haji kita kan udah taubat. Gitulah, mirip-mirip begitulah antara orang mukmin dengan orang kafir. Nah, sekarang orang muslimnya ini mengikuti pola orang kafir itu. Memandang dosa, diberitahu ini Pak dosa besar loh Pak. Ya, ini membahayakan kamu, ini uang haram, ini kedudukan kamu, ini kedudukan yang mengerikan, kaki kamu sebelah di neraka. Nggak peduli. Yang penting saya berkuasa dulu. Yang penting saya berkuasa dulu. Nah, banyak nggak yang seperti ini? Banyak. Ya, dikasih tahu dan mereka pun tahu juga sebelah kakinya di neraka. Tetapi masih saja ngotot di situ. Ini bukan juga sebelah lagi, dua-duanya sudah coblos ke bawah. Tapi masih saja Pak, masih saja bertahan, ngotot. Jadi begitulah kira-kira. Baik. Ada satu